Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati perenungan kami. Biarlah sungguh memuliakan nama Tuhan, kami kembali boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang menjadi perbedaan dari kedua jenis ikan ini? Yang pertama ikan kakap dan yang kedua ikan tenggiri. Mungkin kita menyetujui keduanya sama-sama ikan, tetapi apa yang menjadi perbedaan dari kedua ikan ini? Dan mungkin juga beberapa ibu-ibu mungkin yang sering ke pasar mengetahuinya. Dari segi bentuknya juga berbeda, harganya juga berbeda, jenisnya juga berbeda, bahkan harganya, warnanya juga berbeda. Bagaimana jika hal tersebut saya ganti dengan yang namanya dosa? Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Tetapi kita mengetahui semuanya sama-sama berdosa dan tidak berkenan bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 47 hingga 50. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks yang boleh kita baca barusan ini, di mana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Pada waktu itu sebelumnya di mana Tuhan Yesus diundang makan di rumah oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Dan juga pada waktu itu ada seorang perempuan yang berdosa yang terkenal. Dan ketika dia mengetahui bahwa Yesus sedang berada di rumah seorang Farisi tersebut, dia datang menghampiri Tuhan Yesus dengan membawa buli-buli pulam yang berisi minyak. Dia datang menghampiri Tuhan Yesus, berada di belakang, dia berdiri di belakang Yesus sambil dia mencium kaki Tuhan Yesus, dia membasuh kakinya, menyekanya dengan mengusapnya dengan rambutnya, meminyaki kakinya dengan minyak wangi, dan sambil menangis di hadapan Tuhan Yesus. Tentu orang Farisi yang ada di situ bertanya kepadanya, siapakah orang ini? Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melakukan hal tersebut? Sehingga dalam hati orang Farisi itu berkata, kita bisa lihat di ayat 39, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dengan perkataan tersebut, Yesus memanggil Simon tersebut, memberikan satu pertanyaan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang satu orang berhutang 500 dinar, satu orang lagi 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar utang tersebut, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Orang Farisi tersebut menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ayat 44 hingga 46. Engkau lihat perempuan ini datang kepadaku, dia masuk ke rumahmu, dia langsung membasuh kakiku, membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut, tetapi engkau sama sekali tidak melakukannya. Bahkan engkau
tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Inilah perbedaan yang dilakukan perempuan yang berdosa itu dengan apa yang dilakukan oleh Simon orang Farisi tersebut yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Perempuan yang berdosa itu, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, memang dia membutuhkan pengampunan kepada Tuhan Yesus karena dia punya status pada waktu itu sebagai orang yang berdosa. Dia datang menghampiri Tuhan Yesus, melakukan hal tersebut. Dia menyadari dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya melakukan hal itu. Dia membutuhkan pengampunan Tuhan. Dia membutuhkan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan Yesus menerima dia. Dan Tuhan Yesus mengampuni dia. Pada akhirnya bahwa dengan imannya perempuan itu selamat dan dosa-dosanya diampuni. Dosa apapun yang dia lakukan, mungkin besar kecilnya, yang tidak tersembunyi, yang tersembunyi, dia datang kepada Tuhan, dia menyadari, merendahkan dirinya bagi Tuhan, memohon ampun kepadanya, dan Tuhan menerimanya dan menghapus dosa-dosanya. Kita sebagai orang-orang yang berdosa juga, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kita juga adalah orang-orang yang berdosa, yang natur kita berdosa. Setiap harinya yang kita jalani hidup ini, tatkala kita juga melakukan dosa, yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu kelihatan ataupun itu tidak kelihatan, itu adalah dosa yang kita lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari hal itu, kita juga memohon dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya. Kita menyadari diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Memohon setiap dosa-dosa kita boleh dihapus dan diampuni oleh Tuhan. Itu makanya setiap kali kita ibadah hari Minggu, kita diberi kesempatan untuk memohon pengampunan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, supaya Tuhan menyucikan hidup kita. Di dalam seminggu ini, dosa apa yang sudah kita pernah lakukan, yang kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita diberikan waktu untuk kita menyadari diri kita butuh pengampunan dari Tuhan. Diri kita memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapannya dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya melihat atau jangan hanya sibuk melihat dosa-dosa orang lain. Lihatlah diri kita, kita juga punya dosa. Sadarilah itu dan memohon ampun kepada Tuhan karena Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita butuh pengampunan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, semakin kita menyadari keberdosaan kita, semakin kita merendahkan diri dan meminta ampun akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui perenungan ini dan kembali mengingatkan kita orang-orang yang berdosa, kita butuh pengampunan Tuhan supaya kita dilayakkan Tuhan selalu di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini kami kembali diingatkan. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami membutuhkan selalu pengampunan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tatkala sering tidak terlepas dari yang namanya dosa. Kami memohon selalu pengampunan Tuhan, menyucikan hidup kami, mengampuni setiap pelanggaran kami. Layakkanlah kami selalu Tuhan, untuk kami boleh menghidupi firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.